Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang rasanya makin dekat nih sama keseharian kita ya. Soal kecerdasan buatan, AI. Tapi perannya ini mulai geser nih gitu. Bukan cuma jadi asisten virtual, tapi udah jadi kayak ya teman curhat. Ada yang bilang malah teman sejiwa digital. Nah, sumber kita kali ini ada analisis yang lumayan komprehensif. Judulnya AI teman sejiwa digital. Persepsi publik, psikologi, sosiologis, dan tantangan keluarga. Jadi ini semacam peta lengkap lah ya buat kita pahami bareng, kenapa sih kok muncul fenomena ini, terus gimana pandangan orang-orang, dampaknya ke mental, ke sosial, sampai tantangan di keluarga. Kita juga bakal lihat contoh dari Indonesia nih, namanya Hidup AI. Jadi misi kita, sama Anda juga nih yang dengerin, kita mau bongkar bareng soal AI pendamping ini. Apa sih yang bikin orang kok nyaman curhat ke mesin, terus harapannya apa, takutnya apa, dan gimana platform kayak Hidup AI ini nyoba jawab kebutuhan itu. Oke, kita mulai aja ya. Awalnya kan kayaknya simple gitu ya, orang ngobrol, curhat ke chatbot AI. Kayak ke teman sendiri, kok bisa gitu ya? Iya, sekilas emang kayak tren baru yang agak aneh gitu ya. Tapi sebenarnya, ini tuh nyentuh banget kebutuhan dasar manusia loh. Coba lihat, platform global kayak Replika deh contohnya. Itu penggunanya udah jutaan, dan mereka cerita hal-hal yang personal banget soal kesepian, kehilangan, bahkan nanya makna hidup. Akar masalahnya tuh seringkali sama. Mereka cuma butuh didengerin, tapi tanpa dihakimi. Itu. Jadi ini bukan soal teknologinya doang ya, tapi lebih ke ada semacam kekosongan gitu dalam hubungan antar manusia di zaman sekarang. Tepat sekali. Gini loh, hidup kita kan sekarang serba cepet ya. Kadang susah banget nemu teman atau keluarga yang benar-benar siap sedia dengerin kita kapan aja, 24/7. Tanpa nyela, tanpa punya agenda sendiri. Nah, AI ini nawarin sesuatu yang unik. Pendengar virtual yang kayaknya nggak pernah capek, nggak punya prasangka. Dan ini penting nih, menurut sumber kita, AI itu dianggap bisa jaga privasi lebih baik. Beda sama manusia yang kadang ya namanya juga orang, bisa keceplosan atau malah nyebarin cerita. Rasa aman buat bisa benar-benar terbuka ini, nah itu daya tarik utamanya. Coba bayangin, bisa cerita apa aja tanpa takut dijudge atau rahasia bocor. Wah, menarik banget itu poin soal rasa aman ya. Nah, kalau kita lihat persepsi publik nih yang ada di sumber kita, ini kayaknya ada dua kubu gitu ya. Yang satu semangat banget. Betul! Antusiasme ini biasanya datang dari yang lebih muda, yang udah akrab sama teknologi lah ya. Mereka lihatnya, wah, inovasi keren nih, ada kemungkinan baru. Tapi nggak cuma mereka loh, orang yang lagi kesepian, lagi tertekan, itu juga ngerasain manfaat langsung. Mereka dapat dukungan emosional tanpa harus ribet sama dinamika sosial. Nggak ada drama, nggak ada ekspektasi harus balas budi ini itu yang kadang bikin capek kan di hubungan manusia. Iya, iya, benar juga. Malah ada artikel di Kumparan ya, yang dikutip sumber kita, katanya AI ini bisa positif perannya. Habis curhat ke AI, orang bisa lebih tenang, bahkan katanya bisa jadi lebih siap komunikasi sama orang beneran. Ini menarik sih, kayak AI jadi tempat latihan emosi gitu ya. Apalagi kalau lihat data pengguna AI di Indonesia tahun 2023, itu udah 213 juta jiwa. Itu 77% populasi loh. Artinya kan interaksi sama AI itu udah biasa banget buat mayoritas kita. Jadi landasannya udah ada lah. Tapi, ya itu tadi, di sisi lain, skeptisisme sama kekhawatirannya juga kuat banget. Pertanyaan paling dasar tuh gini, emang mesin bisa beneran ngerasain atau paham apa yang kita rasain? Pakar kayak Sherry Turkle dari MIT, yang banyak dikutip nih di analisis ini, dia ngingetin kita, kata-kata simpatik dari AI itu kan hasil pemrograman ya, simulasi empati, bukan perasaan tulus kayak manusia gitu. AI itu dirancang biar kita merasa didengerin, tapi mesinnya sendiri, kata Tarkel, yang nggak bener-bener peduli. Nah, kesadaran kalau ini palsu ini yang bikin sebagian orang ragu. Jangan-jangan kedekatan ini cuma ilusi yang bisa bahaya nantinya? Ilusi yang bisa berbahaya. Wah, dalam juga ya. Dan kekhawatiran ini nyambungnya ke dampak sosial jangka panjang juga kan. Kalau kita makin nyaman sama AI yang aman dan nurut, apa kita malah jadi tumpul gitu kemampuan sosialisasi sama empati ke sesama manusia? Nah, itu dia kekhawatiran utamanya Turkel. Dia ngelihat ada fenomena orang jadi ngehindarin interaksi tatap muka yang lebih ribet, lebih berisiko, takut ditolak lah, takut dinilai, takut konflik. Akhirnya milih ngumpet di zona nyaman ngobrol sama chatbot.
Padahal kan, Padahal justru interaksi yang kadang nggak nyaman itu yang latih kita ya. betul, justru di situ kita belajar sabar, belajar toleransi sama hal yang nggak pasti, belajar baca emosi orang lain lebih dalam. Kalau kita kebiasaan sama respons AI yang instan dan mulus terus, bisa jadi kita kurang sabar, kurang lihai ngadepin ruwetnya emosi manusia beneran. Belum lagi isu klasik soal privasi dan etika ya. Ini kan data curhatan pribadi banget nih. Kita cerita soal takut, masalah keluarga, kondisi mental. Aman nggak sih datanya? Ada resiko disalahgunain nggak? Buat iklan lah atau yang lebih parah gitu. Pertanyaan penting banget itu. Ya meskipun pengembangnya, termasuk Hidup AI yang jadi studi kasus kita nih, biasanya sih selalu bilang, komit jaga keamanan data. Katanya data dienkripsi lah, disimpan aman, nggak bakal dijual. Tapi ya wajar aja kalau publik masih ragu. Tetap ada rasa was-was gitu. Apalagi kalau mikirin potensi bias algoritma atau kemungkinan dihack kan. Dan yang paling dasar, yaitu tadi, takutnya ketergantungan sama AI ini malah ngegantiin, bukan ngelengkapin hubungan sama manusia beneran. Ini perdebatan etis yang kayaknya nggak akan selesai sih. Oke, kalau kita geser dikit nih perspektifnya ke dampak psikologis. Sumber kita bilang kayak pisau bermata dua ya. Tapi manfaatnya juga nyata kan? Jelas banget. Secara psikologis, AI ini bisa jadi kayak katup pengaman emosi yang berguna banget. Siap sedia kapan aja, di mana aja, nggak ngejudge. Respon simpel kayak, saya ngerti apa yang kamu rasain, biarpun kita tahu itu mesin, ternyata bisa loh ngasih lega sesaat, ngasih validasi emosi. Ini penting biar stres nggak numpuk. Beberapa riset awal yang dikutip juga nunjukin potensi AI ini buat ngurangin rasa sepi sama gejala depresi ringan gitu. Dan platform kayak Hidup AI ini kayaknya nyoba lebih dari sekedar jadi temen curhat pasif ya. Ada fitur journaling, evaluasi diri gitu. Kayak ada usaha buat ngedorong refleksi yang lebih terstruktur gitu. Benar. Hidup AI kan posisinya sebagai mentor AI pribadi ya. Itu nunjukin peran yang lebih aktif buat pengembangan diri. Fitur kayak Soul Journal atau Growth Memory itu memang dirancang buat bantu pengguna ngebiasain diri merefleksiin pengalaman, emosi secara rutin. Ini bisa positif banget buat ningkatin self-awareness, kesadaran diri. Itu kan dasar penting buat kesehatan mental. Jadi manfaatnya nggak cuma lega sesaat, tapi ada potensi buat tumbuh juga. Tapi, ya namanya pisau bermata dua, pasti ada sisi risikonya juga dong dari kacamata psikologis. Tentu, risiko yang paling sering disebut yaitu potensi ketergantungan emosional yang berlebihan. Ada penelitian di jurnal Komunikologi tahun 2023 yang dikutip sumber kita, itu jelas bilang ini bisa micu isolasi sosial. Kalau seseorang ngerasa cuma bisa curhat ke AI, terus mulai narik diri dari dunia nyata, nah itu jelas jadi masalah kan? Lagian, kita harus ingat, AI itu nggak punya pengalaman hidup, nggak punya intuisi, nggak benar-benar paham konteks unik hidup kita. Responsnya mungkin kedengaran empatik, tapi itu kan basisnya pola data, bukan pemahaman mendalam. Buat masalah psikologis yang kompleks atau serius, kayak cemas berat, trauma, apalagi ide bunuh diri, AI itu sama sekali belum bisa gantiin psikolog atau psikiater manusia. Jauh lah. Jadi kuncinya di keseimbangan berarti ya. Pakai AI sebagai alat bantu, tapi jangan jadiin satu-satunya sandaran gitu. Tepat. Paradigma yang dianjurkan tuh ya, AI sebagai pelengkap, bukan pengganti dukungan sosial dari manusia. Hidup AI sendiri, kalau kita lihat materinya, kayaknya sadar soal ini deh. Mereka kan nekenin perannya sebagai mentor refleksi yang menghubungkan teknologi dengan keseharian, bukan sekedar hype. Itu kan artinya tujuannya bantu pengguna lebih sadar sama hidup nyata mereka, bukan malah kabur ke dunia virtual. Nah, nemuin batasan yang sehat ini jadi PR buat tiap pengguna sih. Tentu aja ya, apa yang terjadi di level individu ini pasti ada efeknya ke level sosial yang lebih luas. Gimana AI pendamping ini ngubah cara kita interaksi sebagai masyarakat? Buat sebagian orang, ini bisa jadi positif karena ngurangin tekanan sosial. Kan nggak perlu balas budi atau jaga image di depan AI, jadi bisa lebih jujur, lebih lepas. Buat jangka pendek, mungkin AI bisa jadi semacam jaring pengaman sosial sementara buat yang lagi ngerasa kesepian atau susah connect sama orang lain. Tapi lagi-lagi ada kekhawatiran soal dampaknya ke kualitas hubungan manusia itu sendiri ya dalam jangka panjang. Balik lagi ke argumennya Sherry Turkle tadi. Iya, kekhawatiran sosiologis utamanya yaitu
Takut nilai hubungan manusia yang otentik jadi terkikis. Hubungan antar manusia kan penuh ketidakpastian ya, kadang bikin kecewa. Tapi justru di situ kita belajar negosiasi, kompromi, dan yang paling penting, empati yang tulus. Kalau generasi nanti lebih terbiasa sama interaksi yang instan, gampang ditebak, dan aman sama AI yang selalu setuju dan paham, ada risiko kemampuan mereka buat empati dan ngehargain rumitnya hubungan antar manusia jadi lemah. Kelamaan di dunia maya juga bisa bikin kurang terlibat di komunitas nyata, modal sosialnya jadi kurang. Terus norma sosialnya sendiri gimana? Udah diterima belum sih kalau orang curhat ke AI? Nah, ini menarik. Sumber kita nunjukin kalau norma sosialnya tuh masih cair banget, dan seringnya masih negatif. Masih ada stigma kuat, apalagi di budaya kita yang kolektif kayak Indonesia gini. Orang yang sering curhat ke AI bisa dianggap aneh, ansos, atau malah kasihan gitu. Keluarga juga bisa ngerasa tersinggung atau kayak gagal gitu ngasih dukungan kalau anggota keluarganya malah lebih milih ngomong sama program komputer daripada sama mereka. Ini bisa jadi sumber ketegangan baru. Tapi ini bisa berubah nggak sih persepsinya? Sangat mungkin. Seiring waktu, kalau manfaat AI pendamping ini makin kelihatan dan dirasain banyak orang, ya bisa aja jadi normal. Apalagi kalau institusi, misalnya layanan kesehatan mental pemerintah gitu, mulai pakai chatbot AI buat asesmen awal atau dukungan ringan. Sesuatu yang katanya udah mulai dijajaki juga, karena tenaga profesional kan terbatas. Kuncinya sih gimana kita bangun paradigma baru. AI itu alat bantu yang bikin hidup sosial kita lebih kaya, bukan penggantinya. Perlu ada diskusi etis yang terbuka di masyarakat soal batasannya gimana, biar teknologi ini nguatin kemanusiaan kita, bukan malah ngerusak. Ngomongin soal keluarga ini menarik nih. Sumber kita kan nyorot tantangan dari dua sisi ya. Keluarga si pengguna AI sama keluarga si pembuat atau inovator AI itu sendiri. Bisa dijelasin dikit nggak? Iya, ini dua sudut pandang beda tapi sama-sama penting. Buat keluarga pengguna AI, terutama orang tua ke anak ya, biasanya cemasnya itu takut anaknya jadi narik diri. Narik diri dari gaul atau dari keluarga sendiri. Pertanyaan kayak, kenapa sih nggak cerita aja sama mama papa? Itu sering banget muncul kayaknya. Terus ada juga khawatir soal keamanan. Takut anaknya kena konten negatif atau dapat saran ngawur dari AI. Kan AI nggak sempurna juga ya, bisa aja salah info. Nah, sumber kita nyaranin solusinya ya klasik sih. Komunikasi sama edukasi. Si pengguna perlu bisa jelasin ke keluarga, manfaatnya apa sih buat dia secara nyata? Misalnya, AI ini bantu aku tenangin emosi loh Bu, jadi nggak gampang marah. Kayak diary pinter itu. Kalau keluarga terbuka dan mau ngerti, itu bisa bantu banget biar pengguna bisa pakai AI lebih sehat. Oke, itu dari sisi pengguna. Nah, kalau dari sisi keluarga si inovator kayak pembuat hidup AI yang disebut tadi, tantangannya pasti beda lagi ya. Wah, iya. Jelas beda dan seringkali lebih rumit. Kita ngomongin generasi orang tua yang mungkin mikirnya karir mapan itu yang jelas-jelas aja. PNS, dokter, insinyur gitu kan. Pas anaknya milih jalur yang baru banget, abstrak, kedengerannya nggak jelas. Kayak bikin startup AI, bikin teman digital. Itu kerja apaan sih? Nah, keraguan soal masa depan, soal rejeki, itu hampir pasti muncul. Pertanyaan kayak, emang bisa hidup dari situ? Siapa coba yang mau bayar buat ngobrol sama robot? Atau khawatir, jangan-jangan cuma buang waktu sama duit aja? Itu umum banget kayaknya. Waduh, ini pasti jadi tantangan mental sendiri ya buat si inovatornya. Terus gimana strategi ngadepinnya kata sumber kita? Kuncinya itu ngasih perspektif yang lebih luas sama bukti nyata ya. Ya, meskipun mungkin bertahap ya. Si inovator perlu nerjemahin visinya ke bahasa yang lebih dipahami orang tua. Jelasin potensi pasarnya, kasih contoh platform luar kayak replika yang penggunanya jutaan. Jelasin model bisnisnya, misalnya hidup AI pakai freemium. Ada fitur berbayar, jadi ada rencana cari duitnya. Kalau udah ada hasilnya, tunjukin data awal pertumbuhan pengguna kek, testimoni positif kek. Penting juga buat nekenin sisi manfaat sosialnya. Bahwa proyek ini tujuannya bantu orang ngatasin masalah kayak sepi atau stres, bukan cuma main teknologi atau cari untung doang. Dukungan moral dari keluarga itu, wah, penting banyak buat inovator, meskipun awalnya mereka ragu. Jadi, komunikasi yang terbuka soal visi, rencana bisnis yang jelas, sama progres nyata, sekecil apapun, itu jadi jembatan buat ngatasin keraguan tadi.
Baik, sekarang coba kita fokus lebih dalam bikin ke studi kasusnya, Hidup AI. Ini kan inovasi dari teman-teman di ekosistem Pabar ya, semacam komunitas atau hub teknologi lokal gitu di Indonesia. Mereka kan spesifik bilangnya mentor pribadi berbasis AI sama teman sejiwa digital. Fokusnya jelas ke refleksi diri sama pertumbuhan pribadi. Bisa dijelasin nih fitur uniknya apa aja? Tentu. Yang bikin hidup AI ini menarik ya, fitur-fiturnya itu yang memang dirancang khusus buat mentoring sama refleksi. Ada beberapa yang disebut nih. Ada future letter, itu buat nulis surat ke diri kita di masa depan. Secara psikologis kan, ini bisa bantu nentuin tujuan, nguatin komitmen gitu. Terus Soul Journal, ini jurnal harian digital buat nuangin pikiran, perasaan, yang nanti polanya bisa dianalisis AI. Ada lagi growth memory. Ini kayak catatan berkembangan diri kita yang disimpan sama AI, jadi ngobrolnya nggak mulai dari nol terus. Terus ada life rank, semacam indeks buat ngukur keseimbangan hidup gitu, berdasarkan input kita. Dan insight mingguan, ini ringkasan atau refleksi mingguan yang dipersonalisasi dari interaksi kita, dikirim sama AI-nya. Lihat fitur-fitur ini jadi penasaran deh, apa sih yang bikin Hidup AI ini ngeklaim dirinya beda banget gitu dari chatbot AI biasa kayak ChatGPT misalnya? Kan ChatGPT juga bisa diajak ngobrol soal perasaan. Pertanyaan bagus. Nah, menurut penjelasan di sumber kita, bedanya tuh lumayan signifikan, ada di beberapa hal kunci. Pertama, memori jangka panjang. Ini penting banget. Hidup AI itu dirancang buat ingat obrolan kita sebelumnya, terus nganalisis pola perkembangan kita dari waktu ke waktu. ChatGPT kan versi standarnya, cenderung amnesia ya tiap ganti sesi. Kemampuan nginget ini yang bikin bisa jadi mentor. Kedua, peran mentor yang aktif. Hidup AI gak cuma nunggu kita curhat, tapi proaktif ngedorong refleksi. Kayak ngirim notif buat journaling atau ngasih insight mingguan tadi. ChatGPT kan lebih reaktif ya, nunggu ditanya atau diperintah. Ketiga, pemahaman emosi dan konteks lokal. Nah, karena dibikin kreator Indonesia, Hidup AI diklaim lebih peka sama nuansa emosi bahasa Indonesia dan konteks budaya lokal. Nggak cuma soal bahasa, tapi mungkin juga paham norma sosial atau cara kita ekspresiin emosi yang khas. Persona AI-nya juga dirancang biar lebih empatik personal. Digambarin kayak cermin digital yang tumbuh bersamamu. Beda sama ChatGPT yang lebih kayak ensiklopedia atau asisten serba bisa. Oh, jadi lebih spesifik ya perannya? Ya, keempat, fitur terintegrasi khusus. Fitur kayak Future Ladder, Soul Journal, Life Rank, itu kan modul built-in yang memang dirancang buat dukung fungsi mentor itu. ChatGPT nggak punya ini secara bawaan, biarpun mungkin bisa disimulasi pakai prompt. Terakhir, kelima, fokus tunggal. Hidup AI fokusnya jelas, pendampingan personal dan self-improvement. ChatGPT kan serbaguna banget. Nah, spesialisasi sama personalisasi mendalam ini yang jadi pembeda utama hidup AI, gitu klaimnya. Oke, cukup jelas sih itu posisinya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke keraguan mendasar yang tadi kita bahas, yang mungkin Anda pendengar juga rasain ya, apalagi kalau dikaitin sama proyek kayak Hidup AI gini. Pertanyaan soal, ada rezekinya nggak sih? Relevan nggak sih ini sebenarnya? Sama manfaat sosialnya apa sih yang nyata? Gimana sumber kita ngerangkum jawabannya? Oke, coba kita rangkum ya, berdasarkan poin-poin tadi dari sumbernya. Pertama, soal rejeki atau prospek ekonomi. Pasar buat digital wellness, aplikasi AI buat kesehatan mental gitu, itu lagi tumbuh pesat banget di dunia. Model bisnis freemium, gratis tapi ada fitur berbayar, kayak yang dipakai Hidup AI, itu udah kebukti bisa jalan di platform global lain, contohnya Replika tadi. Jadi potensi pasar sama rencana monetisasinya itu ada. Niche buat mentor pribadi AI di Indonesia, apalagi dengan sentuhan lokal, itu juga punya potensi sendiri. Lagian, jangan lupa nilai skill teknologi AI yang dikembangin timnya. Keahlian kayak gitu kan lagi dicari banget sekarang. Jadi, ya prospek ekonomi sama karirnya valid ada. Meskipun ya, namanya startup, pasti ada risiko dan prosesnya mungkin nggak instan. Oke, masuk akal soal prospeknya. Terus soal relevansinya, beneran dibutuhin nggak sih? Nah, soal relevansi, ini sangat relevan menurut saya dan juga menurut sumber kita. Kebutuhan masyarakat modern akan dukungan kesehatan mental sama pengembangan diri itu kan tinggi ya. Stres, cemas, pengen jadi lebih baik. Hidup AI nyoba jawab ini pakai teknologi yang udah akrab di tangan kita. Chatting buat tujuan yang lebih dalam. Refleksi, dukungan emosi. Platform ini juga bisa jadi solusi buat ngatasin hambatan akses ke mentor atau psikolog konvensional.
Entah karena mahal, jauh, atau masih malu. Masih ada stigma kan? Fokusnya ke refleksi harian sama usaha nyambungin teknologi ke keseharian secara positif, itu bikin dia lebih dari sekedar gimmick teknologi aja. Oke. Terakhir, manfaat sosialnya gimana? Nah, soal manfaat sosial, potensinya lumayan loh. Bisa jadi langkah awal atau jembatan buat orang yang butuh dukungan mental, tapi belum siap atau belum bisa ke profesional. Terus, memberdayakan orang buat lebih paham diri dan mengelola emosi, itu kan bisa positif dampaknya ke hubungan sosial mereka juga. Hidup AI juga bisa jadi contoh pemakaian AI buat tujuan yang baik, yang konstruktif, refleksi, bangun kebiasaan baik, nggak cuma buat hiburan atau kerja doang. Tapi, ya itu tadi, kuncinya tetap di edukasi pengguna. Biar AI jadi mitra bukan pengganti hubungan sama dukungan manusia, itu yang paling penting. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, fenomena AI pendamping digital ini emang lanskap yang kompleks banget. Ada harapan besar, potensi manfaatnya nyata, terutama buat dukungan emosi sama pengembangan diri. Tapi di saat yang sama, ada juga kekhawatiran yang valid banget soal keaslian hubungan, dampak sosial jangka panjangnya gimana, privasi, etika. Studi kasus kayak hidup AI nunjukin gimana inovator nyoba jalan di tengah kompleksitas ini. Nawarin solusi yang lebih fokus dan mungkin lebih pas sama kebutuhan lokal. Bener banget. Intinya tuh balik lagi ke pertanyaan soal keseimbangan ya. Gimana kita bisa manfaatin teknologi canggih ini buat ningkatin kualitas hidup, tapi tanpa sadar malah ngorbanin esensi kemanusiaan kita. Kemampuan empati, bangun hubungan tulus, ngadepin rumitnya hidup nyata. Kisah ini, termasuk tantangan inovatornya di level keluarga, juga jadi pengingat pentingnya dialog antar generasi sama dukungan sosial buat yang berani ambil jalan inovasi yang mungkin belum banyak dipahami orang. Sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut yang kepikiran dari obrolan kita. Mengingat AI kayak gini kan dirancang buat belajar dari interaksi kita ya, dari curhatan, dari refleksi kita tiap hari. Seberapa jauh sih cermin digital ini nantinya nggak cuma mantulin siapa kita sekarang, tapi juga mulai aktif ikut ngebentuk kita di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa mastiin proses pembentukan itu ngarah ke versi diri yang emang kita mau, bukan malah ngejauhin kita dari situ. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru ya buat Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.